Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah meromboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar kisah tentang anak yang hilang. Sebenarnya anak ini tidak hilang, tapi anak yang kurang ajar. Anak yang terlalu memikirkan kepentingan diri sendiri sampai melupakan belas kasih bapaknya.
Dalam kisah anak yang hilang tadi, ada anak sulung dan anak bungsu. Kedua orang anak ini sama-sama tidak merasakan atau tidak pernah merasakan belas kasih bapa mereka. Karena tadi masing-masing orang berpikir tentang dirinya sendiri. Anak bungsu tadi, dia minta hartanya lalu dia pergi mau menghabiskan harta yang diberikan papanya. Dia tidak merasa bahwa bapaknya begitu mencintai dia. Anak sulung, dia tinggal di rumah, tetapi dia lupa bahwa semua harta kekayaan bapaknya adalah milik dia. Maka dia bersungut-sungut ketika adiknya kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, yang patut kita pelajari dari kisah ini adalah Bapa yang berbelas kasih. Bapa yang tidak memperhitungkan dosa Anda dan saya. Bapa yang merangkul baik orang benar maupun orang salah. Karena bagi Bapa, semua orang punya hak yang sama untuk memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita diberi kesempatan oleh Bapa kita di surga. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh merasakan bahwa kita dikasihi oleh Bapa? Apakah kita juga mau mengambil langkah pertobatan agar belas kasih Bapa boleh kita alami dalam kehidupan kita? Mari, dalam masa Prapaskah dalam retret agung ini, kita mau mengambil langkah pertobatan. Kita kembali ke rumah Bapa, kita memperbaiki diri kita memperbaharui hidup kita, agar rahmat-Nya melimpah ruah dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita masih menjadi anak sulung, mari kita diingatkan kembali bahwa Bapa mengasihi kita. Dengan semua perbuatan baikmu, Bapa sangat mengasihi kita. Jadi tidak ada perbedaan, karena Bapa menghendaki semua orang selamat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang ingin melakukan pertobatan, yang ingin kembali ke jalan yang benar. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu Bapa untuk mendampingi mereka satu persatu, agar niat baik mereka ini menggerakkan mereka untuk boleh datang, boleh mengambil langkah baru dalam hidup mereka, memperbaiki kesalahan mereka, mengakukan segala dosa dan kesalahan mereka, dan selalu hidup menurut ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami orang berdosa ini. Ampuni kami Tuhan, bila kami selalu jatuh ke dalam salah dan dosa yang sama. Bantulah kami Tuhan, agar kami selalu berbuat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua cinta-Mu, hati-Mu yang berbelas kasih kepada kami yang hina dina ini. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.